Ya, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat Pagi, pagi. Pak. Oke, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Tuhan, Tuhan sehat. sehat, Pak. Puji Tuhan, sehat sekalian semua. Baik, semuanya hadir kan? Ada yang tidak turun? Hadir, Hadir. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Bagus. Hadir. Oke, di awal ini Bapak mau tanya dulu kesiapan belajar. Apakah semua sudah siap mau belajar? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Oke, puji Tuhan karena sudah siap mau belajar. Maka kita akan memulai pelajaran kita dulu dengan doa. Saya minta salah satu pimpin doa boleh? Siapa yang bersedia? Silahkan. Saya, Pak. Jeffrey, Pak. Siapa? Jeffrey. 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 Oh ya, boleh, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Febrianti BRC Tepu. Ya betul. Ya, Pak. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran kita, Bapak sudah kasih tadi asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar, gaya minat. Jadi Bapak sudah seleksi, lalu nanti akan dibagi ke 3 kelompok melalui asesmen itu. Oke? Kemudian kita lihat dulu kesepakatan kelas kita yang sudah pernah kita bikin. Masih ingat kan? Ingat, Pak. Kemudian untuk di awal ini coba kita lihat dulu ada gambar 3 ini. Bapak minta kasih waktu kamu 1-2 menit untuk melihat gambarnya. Ya, Sudah, Pak. udah. Oke, gambar 1 tuh kira-kira gambar apa? Baptis selam, Pak. Baptis selam. Diselamkan. Diselamkan. Ada yang di sini baptis selam? Tidak ada. Pak. Tidak ada. Oke, gambar Gambar kedua. yang 3. Gambar kedua baptis apa nih? Baptis percik. Baptis percikan. Percikan. Oke, gambar ketiga? Baptis Siram. siram, Pak. Baptis siram. Oke, nanti kita lihat. Kita yang Katolik ada di gambar mana, ya kan? Nomor 3. Oke, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari dan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu memahami pengertian dan makna sakramen inisiasi, yaitu sakramen baptis, sebagai perwujudan pemahaman terhadap ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, sebagai murid-murid Yesus dan anggota gereja. Jadi hari ini kita belajar tentang sakramen baptis. Nanti kita akan lihat bagaimana pengertian, makna, dan cerita Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Nah, Bapak sudah kasih link sama anak-anakku sekalian, ada 3 link video. Silakan bisa melihat video-video tentang baptisan selam yang tadi sesuai gambar. Ada baptis percik, kemudian baptis dewasa. Bapak beri waktu ya. Yap. Oke. Kira-kira melihat kan videonya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah Bapak akan putar pelan-pelan dulu untuk kita sama-sama lihat dari video pertama. Secara garis besar aja, nanti Bapak cutting untuk video ke berikut. Nah, ini baptis apa? Baptis selam, Pak. Selam. Pak. Ini kebetulan di kolam. Tunggu jatuh. Oke. Kemudian baptis percik. Kita lihat sebentar ya. Ya, nanti setelah ini akan diperciki oleh imamnya satu orang satu. Kita ke berikutnya, baptis dewasa. Oke, ini videonya agak tersendat, tidak apa-apa, yang penting kamu sudah nonton tadi. Sekarang untuk pertanyaan penuntun. Kira-kira kisah apa yang kalian lihat dalam video-video yang disajikan tadi?
Kalau Yesus itu dibaptis di sungai, habis Ya. itu diselamkan juga, seperti yang di video pertama. Ya, Tapi kalau Yesus itu di sungai, yang tadi di di kolam kolam. renang. Ya. Kolam renang. Oke. Kemudian yang kedua, dalam gereja secara umum, dengan apa saja pembaptisan dapat dilakukan? Dengan cara disiram, Pak. Dengan cara dipercik, dengan cara tadi Dipercik. di apa video Iya. pertama? Siram. Disiram. Disiram atau dipercik, atau disiram di dahi, dipercik, ataupun diselam ke dalam Selamkan. kolam atau sungai. Oke. Yang ketiga, bagaimana cara pembaptisan dalam gereja Katolik? Apakah disiram, dicelup, atau diselam? Kira-kira. Siram, Pak. Disiram di mana? Dahi. Di Di dahi. dahi. Ya. Dahi. Jadi pembaptisan dilakukan dengan air. Nah, itu untuk khusus semua gereja melakukan dengan materi air. Kemudian cara pembaptisan bermacam-macam. Ada yang ditenggelamkan, baptis selam. Ada yang dipercik air. Dan kemudian ada yang dituang airnya di dahi, yaitu baptis Katolik. Kemudian setiap baptisan, baik baptisan percik maupun selam, tidak pernah mengurangi makna dari baptisan itu sendiri. Begitu juga dengan baptisan Katolik. Sama saja karena menggunakan air sebagai materialnya. Air adalah simbol kehidupan Roh Kudus. Oke, sekarang Bapak akan bagi 3 kelompok yang nanti Bapak sudah tentukan namanya. Untuk masuk ke dalam kelompok, kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kelompok 1 itu ada kelompok auditori, itu ada Sumarni sama Agustinus dan teman-teman yang lain. Kemudian kelompok visual itu ada Priyani Santo dan teman-teman yang lain. Dan yang kelompok ketiga kinestetik ada Carlina, Sepri, Maria Citra dan teman-teman yang lain. Oke. Sudah di kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. nanti masing-masing kelompok semua sudah bawa HP kan? Pegang HP ya. Sudah, Pak. Ya. Oke, Ya. Bapak sudah kasih link tadi, itu ada link sesuai kelompok masing-masing, link auditori, link visual, sama link kinestetik. Kemudian ada rangkuman materinya juga. Oke, silakan disimak dulu ya. Nanti Bapak akan bagi lembar LKPD-nya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari link-link tersebut. Silakan. Iya. Baik, sudah selesai ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah menyimak? Kelompok auditori sudah menyimak videonya? Sudah. Sudah. Kelompok visual? Sudah. Sudah. Kelompok kinestetik? Sudah. Sudah. Jadi kelompok kinestetik itu langsung membuka kitab suci lalu membaca tadi, ya. Kemudian kelompok visual menonton video dan auditori juga sama. Tentang apa itu yang dinonton? Yesus dibaptis. Oh. Yesus dibaptis. Yesus dibaptis Oleh siapa? oleh Yohanes. Oleh Yohanes. Di sungai mana Oleh itu? Yohanes Pembaptis. Sungai Sungai Yordan. Yordan. Sungai Sungai Yordan. Yordan. Sudah pernah ke Sungai Yordan, anak-anak? Belum, Pak. Belum. Pak. Nanti kalau Bapak banyak uang, Bapak bawa semua ke sana ya. Berdoa Amin. saja. Pak. Amin, Pak. Oke, kita sama-sama berdoa. Semoga Tuhan kasih rezeki. Kita berangkat sama-sama. Sudah diskusi. Sekarang ini ada lembar LKPD yang Bapak kasih. Nanti mohon diisi, ada beberapa pertanyaan menyangkut materi hari ini. Itu kita menggunakan Google Form. Jadi formnya itu atau formulirnya Bapak udah kasih di grup kita. Nanti diisi ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Baik, anak-anakku sudah diisi ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Di laptop Bapak sudah Bapak terima. Semuanya sudah menjawab. Terima kasih. Sudah mulai mengerti. Sekarang ada tugas untuk kamu di rumah. Buatlah ringkasan atau rangkuman materi tentang peristiwa pembaptisan Yesus dalam pengertian dan makna sakramen baptis.
ringkasan materi dapat berupa 1. Video. Jadi bisa direkam, kemudian bisa dibikin cantik-cantiknya videonya lalu dikirim ke Bapak, boleh di WA. Atau ringkasan materinya boleh kayak peta konsep atau mind map. Tahu kan? Tahu. Tahu. Kemudian dipoto lalu dikirim boleh. Atau digambar. Oh, saya mau gambar sakramen baptis itu ada Yesus, kemudian atau ada Bapak Uskup atau Bapak Pastor menyiram dahi. Nah, kemudian digambar boleh dilukis. Kemudian audio. Nah, di sini saya melihat ada 1-2 anak yang tidak bisa menulis dengan lancar, tidak bisa membaca dengan lancar. Santo ya? Santo Petrus kan? Jadi, Iya, Pak. Santo boleh menyebutkan jawabannya, ringkasannya, lalu kirim audionya di WA Bapak. Boleh kan? Iya, iya, Oke, Pak. benar sesuai kebutuhan. Oke, begitu. Nah, presentasikan. Oke, sekarang karena sudah isi di LKPD, sudah dibuat nonton videonya, mungkin masing-masing kelompok bisa mempresentasikan secara singkat materi hari ini. Oke, Sumarni boleh memberikan hasil presentasi, hasil diskusi untuk presentasi maksudnya. Sakramen baptis itu sakramen yang pertama kali kita terima. Itu kita tahunya kan sebelum kita terima sakramen lain, kita terima sakramen baptis dulu. Ya, bagus. Berarti tahu bahwa dari 7 sakramen, sakramen baptis dulu adalah sakramen yang diterima dulu, yang pertama dari 7. Terima kasih. Kemudian Pak. itu dari kelompok 1 kan, Sumarni kan? Iya, Pak. Iya, Bapak catat ya, ada nilai di sini ya. Kemudian kelompok 2 dari Apriani, Santo, dan teman-teman. Gimana? Presentasikan hasilnya. Baik, Pak. Oh, Ya, tahu sudah Kesimpulan. pengertian atau maknanya boleh? Makna dari sakramen baptis secara singkat? Iya, dari hasil kelompok kami, Ya. sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh orang Katolik. Ya. Sudah, itu saja, Pak. Bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk Santo Petrus. Luar biasa. Lalu kelompok 3. Ada Carlina, Sepri, Maria, Citra, dan teman-teman. Boleh mempresentasikan secara singkat apa yang sudah didapatkan? Dari hasil kelompok kami, Pak, Mm-mm. itu makna dari sakramen baptis itu tadi hampir sama dengan kelompok lain yang sudah presentasi. Itu sakramen yang diterima pertama kali. Ya, betul. Oke, terima kasih Citra. Tepuk tangan untuk Maria Citra Devita ya. Ini Citra ya. Iya, Pak. Cantik ya namanya. Iya, Sama terima dengan kasih, Pak. orangnya. Ya. Seperti orangnya. Iya. Nah, itu dipuji temannya. Terima kasih bilang gitu. Cece, Agus. Oke, Bapak akan memberikan peneguhan sedikit ya tentang sakramen baptis. Oke, sakramen baptis masuk dalam sakramen inisiasi. Inisiasi berarti sakramen untuk pintu masuk untuk menjadi anggota gereja Katolik. Ada 3 sakramen yang masuk dalam inisiasi. Sakramen baptis, sakramen apa lagi yang tahu? Ekaristi, dan sakramen Krisma. atau penguatan. Penguatan. Jadi sakramen baptis khususnya itu adalah sakramen yang pertama dulu diterima dari 2 sakramen inisiasi baru sakramen lainnya. Begitu ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Bapak lanjut, boleh? Boleh, Pak. Boleh, Nah, Pak. jadi kita sampai ke refleksi dan aksi. Refleksi kita yang pertama, jadi anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sudah mempelajari bagaimana pengertian makna sakramen baptis, bagaimana Yesus juga mengalami sakramen pembaptisan oleh Yohanes di padang gurun, di Sungai Yordan, Kemudian kita menerima juga sakramen baptis, kesediaan kita menerima panggilan itu, menerima menjadi murid
Yesus. Maka kita lihat Yesus. refleksinya. Apakah kalian merasa yakin dalam mengikuti Yesus atau masih ragu-ragu? Yakin atau ragu? Yakin. Yakin, tapi suaranya kayak Yakin. nggak yakin. Masih ikut Yakin, orang tua, Pak. Pak. Yakin, bagus. Ikut orang Apakah tua. kehidupan kalian sebagai murid Kristus sudah sesuai yang diharapkan Kristus sendiri? Belum sepenuhnya, Belum, Pak. Belum Pak. sepenuhnya. Karena apa? Karena kita masih manusia yang lemah, sering jatuh di dalam Tidak sempurna. dosa, tidak sempurna. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian sudah mampu menghadirkan suasana kerajaan Allah sesuai harapan Yesus dalam memanggil kita? Mampu nggak menghadirkan Tuhan? Mampu nggak berbuat baik demi ajaran Tuhan kepada orang lain? Berusaha lah, Pak. Berusaha, bagus. Itu kata yang bagus. Karena kalau tidak ada usaha, kita tidak ada niat untuk menjalankan itu. Betul kan? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, jadi itu refleksi nanti boleh dibawa, direnungkan dalam diri, pulang dari sini, dari sekolah, dari kelas, direnungkan sebagai refleksi kekuatan motivasi untuk kamu ke depan supaya imannya makin kuat begitu. Nah, untuk aksinya boleh nanti pulang tuliskan niat kamu di selembar kertas, kemudian beri hiasan atau bagaimana, tempelkan kertas itu di rumah, di kamar, di ruang tamu atau di mana, dihias bagus-bagus. Kemudian minta orang tuanya menuliskan tanggapannya. Ya, nanti difoto, kirim ke Bapak, bawa tanda bahwa kamu sudah menyelesaikan aksi nyatanya hari ini. Oke. Kesimpulan materi. Bapak minta salah satu bisa menyimpulkan materi hari ini secara singkat. Boleh, siapa? Agus, Pak. Tadi dia belum. Oh ya, Agus. Ya, Ya, coba singkat saja. Bangun lagi. kesimpulannya, sakramen baptis itu sakramen pertama yang diterima sebagai umat Katolik, Ya, sebagai sakramen dasar. ya. Kemudian yang kedua, sakramen baptis itu dimana sebagai simbol bahwa telah terbebas dari dosa asal, yaitu dosa Adam dan Hawa. Oke, terima kasih Agustinus Sucipto. Baik, tepuk tangan untuk Agustinus. Mukanya udah seger. Itu kacamatanya nggak pakai, lihat Bapak nggak? Jangan-jangan nggak lihat Lihat. Bapak ini di depan. Hmm. Nanti dia pikir ibu nih, padahal Bapak ini. Oke, jadi ini rangkumannya tadi udah dikasih sama Agus. Bapak tambah. Sakramen baptis juga dimaknai sebagai simbol bahwa kita terbebas dari dosa asal, yaitu dosa Adam dan Hawa. Untuk menerima sakramen baptis, orang harus bebas dari dosa asal, makanya harus terima dapat keselamatan. Jadi pada umumnya pembaptisan bayi langsung dilaksanakan beberapa hari setelah lahir. Itu karena bayi perlu disucikan dari dosa yang membayanginya dari dosa asal. Ya, juga kita dituntut untuk selalu membersihkan dosa kita. Ada sakramen-sakramen yang lain untuk penghapusan dosa. Teman-temannya sakramen nih, ini ada 7 sakramen kan? Jadi nanti Iya, selain Pak. sakramen baptis, kita juga belajar sakramen-sakramen yang lain juga ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, masih semangat? Masih, Pak. Masih. Pak. Oke, Bapak mau tahu dulu bagaimana perasaan kamu sebelum dan setelah pembelajaran hari ini. Coba, kecewa, biasa atau senang? Senang, Pak. Tenang, gambarnya mana? Yang ada gigi atau mukanya naik ke atas? Muka Yang naik ada ke atas, gigi. Pak. Aduh, bukan. Muka naik ke atas itu kecewa. Yang Oh, yang iya, dapat Pak. gigi. Yang Ada ada giginya. Iya. Biasa aja. Coba kalau senang sesuai gambar yang ada gigi, mana gigi kamu? Bapak mau lihat. Malu, Ayo. Pak. Karlina, Pak. Oke. Karlina, Pak. Kemudian untuk di akhir pembelajaran kita akan tutup dengan doa. Bapak minta salah satu kita untuk pimpin dalam doa. Siapa yang bersedia? Sumarni boleh ya? Ya, Pak. Oke, pimpin kita dalam doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima Terima kasih kasih, Tuhan. Sumarni. Ya, Pak. Oke, Sama-sama. sebelum kita pulang,
kita menyanyikan lagu dulu, dengar dia panggil nama saya. Oke, 1, 2, mulai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa pungut sampah yang ada di bawah laci, di bawah meja, dalam laci dan sekitarnya supaya kita juga membiasakan budaya positif. Baiklah Pak Sam, saya akan memberikan evaluasi dari praktik mengajar yang Bapak laksanakan tadi. Menurut Ibu. saya sudah sangat baik ya yang saya lihat. Pertama saya lihat dari prosesnya, kemudian dari bahan ajarnya juga sudah baik. Prosesnya itu dilaksanakan disusun secara rapi dan terinci setiap bagian-bagiannya. Kemudian langkah-langkah, mungkin Bapak menggunakan model apa tadi Pak pembelajarannya? Pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ada kinestetik, auditori, visual. Sebenarnya ada 4, tapi 3 yang saya pakai. Oke Pak, itu bagus sekali ya Pak. Jadi sebelum belajar sudah mengetahui kemampuan awal siswa ya Pak ya, Ya. untuk masuk pada materi yang akan kita ajarkan. Nah itu yang saya sangat setuju. Nah, itu kan bisa mengembangkan kita juga sebagai guru yang profesional sekali Pak ya. Nah, itu dari proses, langkah-langkahnya, kemudian interaksi antara Bapak dengan siswa juga sudah terjalin dengan baik, aktif, bisa membuat siswa itu menjadi aktif, itu ada poinnya sendiri ya di Bapak. Bisa mengajak siswa itu aktif dengan tampilan-tampilan tadi, media-media pembelajaran yang Bapak gunakan dalam materi yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin hanya itu saja. Kalau dari segi kurangnya saya rasa udah sangat baik ya yang Pak Sam. Mungkin hanya itu saja Pak Sam.